Pak, silakan duduk dulu. Monggo. Baik. Gimana Pak Sumati? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Yudi juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Ya. Oke Pak Sumati, mohon maaf. J. Untuk kali ini mungkin giliran Pak Sumati. J. Terkait dengan kegiatan pemeriksaan ini. Alhamdulillah J Bapak. Pak Sumati, nanti untuk hari ini kira-kira materi pelajarannya tentang apa Pak Sumati? Begini Pak, hari ini tuh saya ingin mempelajarkan atau memberi pelajaran tentang bagaimana mendiagnosa kerusakan sebuah mobil Pak, onboard diagnosis dengan scanner. Begitu Pak. Tujuannya anak nanti harus bisa mendiagnosa kerusakan sensor dalam sebuah kendaraan injeksi, begitu Pak. Oke. Pak Sumati, nanti untuk perangkat pembelajarannya sudah lengkap Pak? Sudah disiapkan? Alhamdulillah Pak, sudah. Kemarin juga sudah dapat tanda tangan nih Pak. Sudah insya Allah sesuai dengan RPP pembelajaran mendalam Pak. Oke, terima kasih Pak Sumati. Kemudian Pak Sumati, terkait dengan kegiatan hari ini, mungkin bisa dijelaskan singkat kira-kira langkah siswa dalam memahami tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan Pak Sumati, kira-kira itu seperti apa? Baik Pak, jadi begini loh Pak. Tahap pertama, siswa itu akan memahami cara menggunakan scanner dulu Pak. Jadi bagian-bagian scanner, lalu cara menggunakannya SOP. Jangan sampai keliru Pak, karena scanner itu mahal Pak. Nah, dan yang kedua, nanti mengaplikasikan. Jadi menggunakan scanner yang benar, lalu mengaplikasikan pada kendaraan. Begitu lah. Setelah itu, nanti di akhir pembelajaran Pak, anak akan kami berikan refleksi, diberi tantangan bagaimana mencari customer Pak. Mobilnya customer dengan sistem TEVA kita Pak. Oke. Nah mungkin kita butuh strategi Pak ya dalam pembelajaran ini supaya nanti betul-betul tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kira-kira strateginya nanti seperti apa Pak Sumati? Betul Pak, seperti yang telah saya sampaikan tadi Bapak. Jadi saat ini saya menggunakan project based learning Pak. Jadi yang saya siapkan nanti scanner asli, lalu mobilnya juga nanti yang sudah saya berikan kasus, dan nanti tantangan terakhir anak mencari real project Pak. Jadi insya Allah ini real project Pak. Begitu, sehingga anak akan mencari mobil customer dan wujudnya harus video. Oke. Begitu. Mantap Pak Sumati. Alhamdulillah Pak J. Nanti mohon dibimbing Pak J. Siap. Baik. Kemudian Pak Sumati, kira-kira media yang mau digunakan apa saja Pak? Alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran kali ini sekolah kita sudah cukup lengkap Pak. Scanner kita punya 4 Pak. Lalu untuk mobil yang sudah dengan injeksi, kita juga kemarin baru datang dari DAK itu Pak. Ada Avanza, ada Innova, sehingga nanti kita bagi 5 kelompok. Begitu. Sedangkan untuk toolkit, SMK2 kan sudah alatnya sangat komplit Pak. Begitu. Lalu untuk APD terutama Pak. Jadi penekanannya adalah karakter untuk APD, biar anak dalam bekerja itu aman dan selamat. Begitu Pak. Oke Pak Sumati, tadi langkahnya sudah, strateginya sudah, kemudian medianya sudah disampaikan. Kemudian asesmennya gimana Pak Sumati? Nah, betul, Pak. Prosesnya nanti seperti apa? J, asesmen yang pertama Pak, nanti untuk formatif tentang sikap itu adalah anak dalam menggunakan APD. Jadi bagaimana dia biar bekerja selamat dan aman. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan alat sesuai SOP-nya biar nggak rusak Pak. Itu kita nilai dengan observasi selama nanti anak praktek. Lalu untuk yang potensi dan pengetahuan Pak, itu nanti tentu dengan sewaktu siswa melaksanakan praktek penggunaan scanner itu. Nah di akhir Pak sumatifnya itu anak kita berikan project tadi mencari customer dan dengan kasus yaitu khusus mencari sensor-sensor yang rusak. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Sumati. Nah kemudian fokus Pak nanti, fokus yang kita sepakati nanti kira-kira di kegiatan aktivitas apa Pak Sumati pada kegiatan pembelajaran hari ini? Baik Pak, sesuai dengan 3 tahapan pembelajaran mendalam Pak, khusus aplikasi Pak kali ini Pak. Sehingga nanti dengan media yang disiapkan, insya Allah akan menguasai tentang materi aplikasi penggunaan scanner ini Pak. Oke. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Sumati. Mungkin setelah ini kita lanjut ke Kelas, kegiatan. ya. Siap Pak, nanti kelas kami sudah siap di sebelah. Mohon izin nanti saya supervisi Bapak J. kelas dan mungkin nanti setelah
di kelas kita lanjut ke kegiatan pasca observasi. Baik, baik Bapak, terima kasih Pak. Nyuwun bimbingannya. Terima kasih Pak. Nggih, monggo kita ke kelas sebelah Pak. Nggih. Monggo Pak. Monggo silakan, Cik. Terus lanjut Pak. Terima kasih Pak. Nggih. Capek Mas Mati? Iya Pak, niki wah wis. Ya gitulah anak-anak kalau belajar Pak. Kalau anak praktek itu anak otomotif kayak gitulah. Oke. Nggih. Baik Pak Sumadi, tadi saya sudah melihat kegiatan pembelajaran di bengkel Nggih. terkait penggunaan alat scanner tadi, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak Nggih, matur nuwun, Pak. terkait dengan tadi kegiatan di pembelajaran. Yang pertama mungkin perasaan Pak Sumadi sendiri bagaimana Pak selama pembelajaran tadi? Sebenarnya secara perasaan itu saya enjoy aja Pak. Cuma karena saat ini Bapak itu mensupervisi jadi agak beda dikit lah. Begitu. Tetapi secara perasaan itu nggak masalah. Begitu. Dan Bapak tadi menyampaikan juga mungkin anak-anak juga antusias gitu. Begitu. Karena memang temanya kita buat interaktif Pak. Gitu. Kata Pak. Tadi memang terlihat sekali Pak. Iya. Ya. Mungkin terkait dengan kegiatan tadi Pak, mungkin saya juga perlu konfirmasi. Iya. Kira-kira Pak, keberhasilan dari aktivitas siswa tadi seperti apa Pak yang mungkin Pak Sumadi bisa ambil dari mungkin dari pengamatan atau kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Baik Pak. Ya alhamdulillah Pak ya. Jadi selama 4JP tadi Pak, kami menggunakan 5 media mobil, 5 scanner. Itu kita bagi menjadi 5 kelompok. Akhirnya anak terbagi menjadi kelompok kecil Pak. Dan alhamdulillah selama 4JP ini tadi kami dalam lembar observasi saya semua sudah melakukan Pak. Semua sudah melakukan dan ini saya sudah mendapatkan nilai yang sikapnya Pak. Begitu. Nah, berikutnya dari aspek memahami, alhamdulillah dari menggunakan scannernya sudah semua Pak. Begitu. Lalu mencari kerusakan itu juga sudah. Begitu. Sehingga ketercapaiannya itu dari tujuan yang telah tadi saya sampaikan di awal Pak. Alhamdulillah Pak, ini menurut saya ya sudah 90% tercapai Pak. Gitu. Saya juga tadi sempat melihat ada beberapa anak yang memang antusias. Menurut Bapak ketertarikan anak tadi di mungkin pas kegiatan apa gitu Pak terkait dengan operasional scanner? Ketertarikan anak itu ke apanya itu? Betul, apakah Pak. alatnya, apakah tekniknya atau apa? Terus Pak. Jadi tertariknya itu gini. Tadi saat saya keliling ya Pak, keliling bersama anak kami belajar. Itu ada anak yang tertantang Pak, tertantang. Pak, saya tak menggunakan ini, saya bisa. Nah, dengan real objek, real kasus, lalu dengan diberikan tantangan khusus, nanti dia harus mencari customer. Itu Pak yang tertantangkan anak itu. Jadi muncul effortnya untuk belajar di situ Pak. Iya. Oke Pak Sumadi, kemudian ini Pak Sumadi terkait dengan pengalaman belajar anak ini, kira-kira ada nggak tadi kesulitan apa mungkin kesulitan siswa dalam menggunakan scanner? Barangkali tadi Pak Sumadi menemukan beberapa siswa mungkin kurang bisa menggunakan apa, kira-kira kesulitannya di mana? Baik Pak, karena jumlahnya adalah tadi satu kelompok itu 5-6 siswa Pak. Satu, beberapa anak itu belum familiar Pak, belum familiar menggunakan scanner, sehingga saya harus berkeliling. Itu ya kalau anak sekarang kan dengan gadget sudah nggak begitu asing Pak ya, karena scanner sekarang itu modelnya seperti handphone Pak, hanya aplikasi lalu hanya familiar saja. Nah setelah familiar insya Allah hanya seperti aplikasi dalam komputer biasa. Jadi yang pertama itu Pak. Yang kedua, bila sudah bisa menggunakan, kesulitan kedua adalah mencari letak sensornya Pak. Kadang mobil satu dengan mobil yang lain itu beda letaknya. Misalkan contoh sensor water temperature sensor, yang mobil kijang itu biasanya di dekat pompa
air Pak. Kalau yang model lain mungkin di bagian dekat kipas begitu Pak. Sehingga itu yang perlu dipahami lebih lanjut Pak. Yang berikutnya tadi Pak, begitu di akhir pembelajaran saya mengadakan refleksi, begitu diberikan tugas besok untuk evaluasi sumatifnya mencari mobil customer untuk diperbaiki. Nah itu ada yang langsung teriak Pak, waduh mobilnya siapa Pak? Nah itu Pak, itu yang mungkin nanti akan menjadi tantangan khusus Pak. Kata kesulitannya di situ. Siap. Terima kasih Pak Sumadi. Kemudian Pak Sumadi, mungkin dari beberapa kesulitan tadi, di antaranya kan tadi sudah disampaikan penggunaan scanner, kemudian diagnosis kerusakan, kemudian teknik atau mencari customer ya. Nah ini barangkali kira-kira Pak untuk antisipasi itu ide apa yang nanti akan digunakan Pak Sumadi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan siswa tersebut? Begini Pak, memang yang namanya pengalaman belajar Pak, ini sangat berarti bagi anak-anak Pak. Dalam pembelajaran mendalam, anak itu akan bermakna bila melakukan kasus seperti ini. Yang kedua, tadi kan ada anak yang memiliki kelemahan, yaitu ini loh, cari letak sensornya di mana bingung, familiarisasi bingung. Nah, ini alangkah indahnya Pak, bila nanti ya itu Bapak Ibu guru yang kebutuhan mobil, boleh kami pinjam Pak. Hanya sekedar untuk scanner, insya Allah nggak rusak Pak. Nah, Bapak Ibu guru kan nyuwun sewu, nanti setiap hari itu ada berapa mobil. Saat saya praktek, saya tembung satu-satu. Kalau Bapak nanti nyuwun sewu mau diizinkan matur ke Bapak Ibu guru, sehingga anak-anak akan tertantang. Bila mobil yang sekarang kok beda dengan mobil ini berikutnya, insya Allah Pak, itu akan tertantang anak-anak untuk belajar lebih giat lagi. Gitu Pak. Terima kasih Pak Sumadi. Nah, mungkin dari beberapa tadi ada kesulitan dan sebagainya, pengelolaan siswa dalam kelas, kemudian peralatan, penggunaan peralatan. Mungkin dari Pak Sumadi sendiri, kira-kira ada nggak yang perlu ditingkatkan mungkin kompetensi Bapak? Kemudian kira-kira Bapak perlu pelatihan apa untuk bisa mendukung pembelajaran menggunakan scanner ini Pak? Atau mungkin malah sudah menguasai? Baik Pak, izin Pak ya. Jadi begini, kalau nanti memang diperkenankan, diizinkan, kami begini Pak, kenyataan di lapangan itu antara brand mobil satu dengan yang lain itu spesifik. Antara Toyota dengan Mitsubishi itu spesifik Pak. Bila nanti diizinkan dan diprogramkan dalam Pak, saya mau dikirim untuk training ke Toyota Pak ya. Begitu, karena saya ingin belajar tentang kalau di Toyota namanya intelligent test Pak, IT yang versi 2 Pak. Begitu. Jadi nanti mohon mungkin kalau sekolah mengadakan pengembangan SD berikutnya, saya dimasukkan ke dalam training ke Toyota. Begitu Pak. Oke Pak Sumadi, ini menjadi catatan saya. Kemudian nanti ke depan ada anggaran mendukung cita-cita tadi Pak Sumadi. Baik Pak, terima kasih. Dan kemudian ini Pak, yang mungkin terakhir ini ya Pak Sumadi. Dari hasil pengamatan saya pada saat tadi bersama-sama Pak Sumadi masuk di ruang kelas, ini kelihatannya masih ada siswa yang kurang aktif, walaupun yang 1-2 Pak, dalam praktek mendiagnosis sensor sistem mobil injeksi. Nah, mungkin untuk antisipasi itu 2 anak tadi mungkin di pembelajaran yang lain ada beberapa yang begitu lagi. Kira-kira langkah yang bisa dilakukan apa Pak? Nah, tadi Pak yang kami matur di awal dengan memperbanyak media praktek Pak. Gitu. Tadi mohon izin nanti mungkin kalau Bapak saat rapat dengan Dewan Guru Pak, sakit di matur ke Bapak Ibu Guru, mobilnya siapa yang boleh untuk kami gunakan. Insya Allah Pak, semua dalam jaminan saya dalam nanti selaku instruktur datang baik, insya Allah kembali baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sumadi. Baik. Amin. Terima kasih Pak J. Terima kasih bimbingannya Pak J. Mudah-mudahan nanti yang dilakukan oleh Pak bisa amin J. teman-teman yang baik. Sekolah. Baik. Terima kasih Pak Yuli. Pembelajaran kita berjalan dengan amin. harapan. J. Terima kasih Pak Sumadi. Sudah meluangkan waktu untuk saya supervisi. J. Dan mungkin saya juga mohon maaf apabila salah dalam melakukan supervisi mungkin mengurangi keseriusan Bapak atau mungkin malah deg-degan Bapak dan sebagainya, mau dimaafkan karena ini sebenarnya untuk peningkatan kompetensi sebuah Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Pak J. Sukses selalu. Atas bantuan Pak J. Dari bimbingan selanjutnya. Terima kasih. Matur nuwun. J.